Om, Shalom, selamat malam. Ini balik lagi. Kali ini saya mau membahas tentang eh, sebuah hadis yang isinya itu mirip dengan ayat Alkitab. Sebuah hadis yang isinya mirip dengan ayat Alkitab. Nah, ini terambil dari hadis Qudsi, hadis nomor 18. Bisa dilihat di sini. Dan hadis ini dia mirip dengan Matius pasal 25. Ada dalam bahasa Indonesianya, tetapi dia bukan hadis qudsi. Di dalam website Ilmu Islam ini dia masuk ke dalam hadis Muslim nomor 4661. Tetapi bunyinya kurang lebih mirip. Jadi dia begini. Rasulullah bersabda, "Hai anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjenguk aku? Wahai Robku, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam." Jadi ini soal Allah kan gitu kan ceritanya. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan sakit? Padahal kalau di dalam yang berbahasa Inggris nggak ada nama Fulan di sini. Tidak ada nama Fulan. Yang ada hanya yang di dalam bahasa Indonesia aja yang ada kata Fulan di situ. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya tidak ada. My servant so and so, tidak ada nama Fulan. Di dalam bahasa Indonesia aja ada muncul nama Fulan. Sakit, mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu kunjungi dia, kamu akan mendapatiku di sisinya? Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku makan? Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan padahal engkau Tuhan semesta alam? Kemudian apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku minta makan kepadamu si Fulan, tetapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatinya di sisiku? Dan seterusnya, soal minum begitu juga, dan seterusnya. Nah, ayat ini mirip dengan Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya buka yang di berbahasa Indonesia saja. Ini dia. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yang di ayat ke 34-nya itu bisa dibaca di situ. Marilah kamu berkati Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia, sebab aku lapar dan kamu memberi aku makan kepadaku, dan memberi makan kepadaku, aku haus dan kamu memberiku minum, aku seorang asing, kamu menyambut aku telanjang, kamu memakaikan aku pakaian, aku sakit, kamu merawat aku dalam penjara, kamu berkunjung kepadaku. Kemudian orang-orang benar itu bertanya. Kemudian di ayat 36, di ayat 40 berbunyi demikian, raja itu berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seorang yang paling kecil di antara saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Kemudian sampai seterusnya sampai di ayat ke 46, isinya kurang lebih begitu. Masih sama-sama aja dia. Ini dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jadi isinya tuh sama, copy paste dia tuh. Copy paste. Kalau dibandingkan dengan yang di hadis qudsi. Hadis qudsi nomor 18. Kalau yang di hadis dalam berbahasa Inggrisnya hadis qudsi 14. Hadis qudsi ayat 8 nomor 18. Kemudian kalau di dalam bahasa hadis yang berbahasa Indonesianya, saya ketemunya di Ilmu Islam ID ini, dia masuk di dalam Sahih Muslim nomor 4661. Nah, masalah kemiripan, saya mau membahas soal siapa meniru siapa.
Kalau kita lihat di dalam ini, saya ngambil dari ikrarepublika.co.id. Sejarah penulisan, ini dia di bawah judul headline-nya sejarah penulisan hadis. Di sini dikatakan bahwa penulisan hadis itu secara khusus baru dimulai pada awal abad kedua Hijriah saat Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah menduduki jabatan khalifah tahun 717 sampai 720. Jadi sekitar abad ke-8 awal. Hadis itu baru mulai muncul, baru mulai ditulis. Hadis itu baru mulai ditulis itu abad ke-8 awal. Sedangkan Matius, kitab Matius ini saya ambil dari Frater Xaverian ORG. Injil Matius itu ditulis sekitar abad ke-1. Injil Matius itu ditulis dari abad pertama. Sebentar saya tunjukkan. Tadi sudah saya di mana tadi? Tidak ada di sini. Nah, ini Injil Matius, ini nih di bawahnya. Injil Matius disusun pada tahun 80 Masehi, masih abad pertama itu. Jadi tidak mungkin Injil Matius itu meniru atau menyontek apa yang tertulis di dalam hadis qudsi. Yang ada justru sebaliknya. Kalau kita pakai logika kronologis, yang ada kemungkinan justru sebaliknya. Yang belakangan muncul itu meniru yang duluan ada. Harusnya kan begitu. Itu satu. Jadi bagaimana bisa Muhammad itu dikatakan nabi sementara pewahyuannya itu dia hanya meniru tok. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya. Saya akhiri pembahasan singkat ini. Semoga ini bermanfaat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.